Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah atau perkuliahan Hukum dan HAM. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar atau membahas terkait dengan sejarah perkembangan HAM di dunia. Sebelumnya kita awali dulu perkuliahan pada hari ini dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita langsung saja pada materi, nanti kita diskusi lebih banyak di kolom komentar. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada hari ini. Kita akan belajar terkait dengan sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia yang dimulai dari kemarin sudah sempat saya singgung. Jadi HAM itu kalau kita mau jujur sebenarnya sudah dimulai pada masa Rasulullah atau di era Islam, ya. Akan tetapi itu tidak tercatat dengan baik pada sejarah dunia. Akan tetapi di sini saya akan sedikit menyinggung terkait dengan hal itu, meskipun kita khususnya terkait dengan hukum dan HAM, tapi tentunya kita mahasiswa Fakultas Syariah tidak bisa menutupi terkait dengan deklarasi HAM pertama kali di dunia. Oke, langsung lanjut ke materi. Ya, oke. Di sini kita melihat bahwa HAM itu, hak asasi manusia itu ya dimulai sejak manusia itu lahir, sejak manusia itu ada. HAM atau hak asasi manusia ini mulai diperjuangkan. Ya, semakin maju peradaban maka hak asasi manusia semakin kuat untuk ditegakkan. Nah, sejarah mencatat bahwa hak asasi manusia ini dimulai dari sejak adanya Piagam Madinah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di sana kita melihat ada berbagai macam budaya, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama. Ini dilebur jadi satu, ya, tidak ada perbedaan terkait dengan strata atau status sosial di masyarakat. Kalau kita melihat kemudian di dunia atau di dunia barat ini baru mulai sejak abad ke-13, ya, sekitar abad ke-13 dengan munculnya Magna Carta, ya, tahun 1215. Kemudian konsep HAM modern berkembang di dunia, mulai dari memang tidak kita pungkiri, ya, perjuangan hak asasi manusia memang dimulai dari barat. Lalu setelah pasca Perang Dunia Kedua ini baru muncul. Nggak tahu nanti ini apakah setelah perang Iran sama Amerika ini akan muncul lagi, kita tidak tahu, ya, kita lihat saja perkembangannya. Tapi sampai hari ini memang yang masih kita pakai yang menjadi paling utama terkait dengan perjuangan hak asasi manusia ini di DUHAM, gitu ya. Nanti akan kita bahas itu. Oke, lanjutnya ini mungkin bisa kalian lihat, bisa kalian baca terkait dengan timeline perkembangan hak asasi manusia di dunia. Kita melihat mulai dari Piagam Madinah yang ada sekitar tahun 627 Masehi, ya, ini Masehi. Kemudian disusul yang tercatat sejarah, ya, tentunya ini, ya. Ini dan bisa diklarifikasi kebenarannya itu ada di tahun 627. Kemudian Magna Carta 1215 sampai hari ini kita kemarin masih menggunakan International Covenant of CPN ECOSOC, ya, diprakarsai oleh PBB, ya, Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations. Nah, di sini perkembangannya memang cukup signifikan, ya, terutama setelah pasca atau Perang Dunia II. Itu memang perkembangannya cukup signifikan karena sebelumnya memang perjuangan individu dan juga kaum bangsawan atau
kaum negarawan, tapi kemudian berkembang ya setelah masa di Prancis itu kemudian perbudakan mulai dihapuskan ya, kemudian setelah Perang Dunia II itu memang banyak sekali perkembangannya cukup pesat. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat untuk Piagam Madinah, ya ini sedikit saya singgung terkait dengan Piagam Madinah. Ini kita bisa melihat di Piagam Madinah itu bahwa Rasulullah atau Nabi Muhammad pada waktu itu membuat perjanjian, ya, kesepakatan bersama. Ini yang terdiri dari 10 bab dan 47 pasal. Di sana mengatur hubungan antar masyarakat ya, yang majemuk tentunya, baik dari asal keturunan ya, atau suku bangsa dan budaya maupun agama. Ya. Nah, piagam ini mengikat masyarakat Madinah pada waktu itu dengan nilai kemanusiaan. Ya, jadi mau agamanya Islam, mau agamanya Yahudi, Nasrani ataupun yang lain, ini tetap dihormati. Ya, itu merupakan hak pilihan masing-masing individu. Islam tidak bisa memaksa. Pemerintah pada waktu itu, ya, Madinah pada waktu itu diperintah oleh Nabi Muhammad, ini tidak bisa memaksa. Bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa la ikraha fiddin, ya, tidak boleh memaksakan dalam agama ataupun dalam hal yang lainnya. Dalam agama saja tidak diperbolehkan, apalagi dalam aspek yang lain. Nah, kemudian kita lanjut. Perkembangan HAM di abad pertengahan ini munculnya adalah di era kekuasaan yang yang dikuasai oleh gereja pada waktu itu ya, dengan teorinya teokrasinya ya, Agustinus, itu gereja cukup dominan, sehingga di sini konflik antara rakyat, gereja dan raja ini cukup signifikan gitu ya, sehingga di sini kemudian mendorong untuk gagasan pembatasan kekuasaan raja ya. Hak masih dipahami sebagai terbatas pada kelompok tertentu saja gitu ya, pada bangsawan, pada katedral ya, dan pejabat-pejabat gereja pada waktu itu. Ini masih menjadi batasan di sana ya, tidak masyarakat secara menyeluruh. Bahkan di sini terkait dengan perbudakan juga masih cukup banyak ya. Oke, kemudian pada abad ke-13 dengan munculnya makna carta ini yang memang mulai adanya perkembangan terkait dengan hak asasi manusia. Ini di sini raja dipaksa bahkan ya oleh para bangsawan untuk menandatangani fakta integritas ini atau piagam ini, sehingga di sini ada kesepakatan dalam tanda kutip ya, bahwa raja tidak boleh memenjarakan rakyat tanpa proses peradilan. Ya. Nah ini karena dulu raja ini membuat hukum, bertindak sewenang-wenang, hukum itu untuk rakyat, tapi untuk raja sendiri tidak pernah tersentuh hukum. Ya, dia membuat hukum hanya untuk rakyat, tapi kalangan bangsawan, kalangan kerajaan ini mereka melakukan tindakan kesewenang-wenangan atau pelanggaran hukum, ini mereka tidak tersentuh oleh hukum itu sendiri, sehingga muncul ya pembatasan terhadap kekuasaan raja yang tadinya memiliki kekuasaan yang absolut, ini mulai dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ya, meskipun seorang raja, meskipun anak raja, atau meskipun keluarga kerajaan, kalau memang dia melanggar hukum, melanggar aturan yang ada di sebuah negara itu atau kerajaan itu, ya tetap diproses hukum ya, meskipun dalam prakteknya ya tentunya ada perbedaan gitu ya. Nah, tapi paling tidak itu sudah mulai ada indikasi ya adanya pengakuan hak asasi manusia. Kemudian setelah makna carta ini mulai
muncul ya ide-ide untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Terlebih di era abad ke-17 atau 18 atau sekitar abad pertengahan itu, ini mulai muncul ya gagasan-gagasan memperjuangkan hak asasi manusia. Di antaranya ada revolusi di Inggris, kemudian Amerika, Prancis, dan kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa yang lain. Nah, kita melihat di tahun 1976 itu di Amerika ini terjadi Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan yang menegaskan hak atas manusia, hak asasi manusia yang di sana mencakup hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat atau kebebasan, menyampaikan pendapat dan hak mengejar kebahagiaan. Nah, di sini mulai muncul bibit-bibit yang perjuangan hak asasi manusia, mulai dari hak hidup dan hak untuk bahagia. Kemudian dilanjutkan di Prancis, ini ada Declaration of Human Rights. Ya. Nah, di sini menegaskan bahwa manusia itu bukan hanya untuk hidup saja. Ya. Perlakuan sama di hadapan hukum ini juga menjadi hak atas manusia, hak atas individu. Sehingga di Prancis ini ya kita mengenal adanya equality before the law, ya, bersamaan di hadapan hukum. Kemudian kita lanjut di abad ke-19, ya, HAM pada masa ini terjadi secara luas, ya, bukan hanya individu dan hukum saja, tapi juga sudah mulai mencakup pada politik dan sosial. Ya. Nah, mulai adanya penghapusan perbudakan, ya. Negara-negara Eropa mulai memasukkan jaminan hak konstitusional, ya, seperti hak untuk memilih, ya, hak untuk dipilih itu juga mulai terasa di sini, ya, dengan adanya Traktat Perdamaian Prancis itu ya di Paris. Kemudian, nah setelah Perang Dunia Kedua, ya, ini memang Perang Dunia II itu memang cukup menguras keadilan sosial gitu ya. Jadi sehingga setelah Perang Dunia II ini berakhir, ini memang muncul tanggapan-tanggapan khususnya terkait dengan hak asasi manusia yang lebih luas lagi gitu ya. Nah, di sini perlindungan hak atas manusia secara umum, secara universal ini memang cukup tinggi ya perkembangannya, sehingga di sini memang hak-hak setiap individu, makanya sangat mengecam sekali adanya perang gitu ya. Tapi yang terjadi hari ini ternyata juga tidak menyurutkan ya semangat Israel untuk tetap berperang gitu ya, nggak tahu gitu ya. Mereka merasa memiliki kekuatan dan memiliki dukungan. Nah, tapi saya yakin dominasi itu akan segera berakhir. Saya yakin ya, karena yang namanya seperti itu pasti nanti akan menimbulkan kesadaran baru. Ya. Nah, sekarang dunia justru malah mengecam Amerika dan Israel gitu ya, yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini yang cukup mengubah dunia ini adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, ya, atau Universal Declaration of Human Rights, ya, di Paris. Ini memang cukup menjadi tonggak dari penegakan HAM di seluruh dunia. Nah, ini tanggal 10 Desember tahun 1948 ini kemudian diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Mungkin kalian bisa pelajari lebih lanjut untuk UDHR ini atau DUHAM ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kita menyebutnya DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kalau secara internasionalnya UDHR ya,
UHR, ya, atau Universal Declaration of Human Rights. Nah, setelah Perang Dunia II, nah ini memang masih cukup signifikan ya. Nah, ini mulai muncul berbagai Dewan Hak Asasi Manusia, yang mulai dari konvensi-konvensi internasional, ya, Komisi Hak Asasi Manusia, hingga lembaga-lembaga hak asasi manusia ini mulai muncul, termasuk hak terhadap konstitusional, sipil, ya, anak, ya, di Indonesia, perempuan, ya gitu, itu banyak sekali yang muncul seperti itu. Di abad ke-21 itu HAM internasional berkembang cukup pesat melalui berbagai fakta, konvensi, dan protokol. Ya, tidak lagi hanya sekedar moral, tapi menjadi kewajiban hukum. Ya. Misalnya konvenan di internasional tentang hak sipil dan politik, ya, kemudian ada juga tentang ekonomi sosial, ya, dan lain sebagainya. Ini perkembangan HAM cukup pesat. Masuk di Indonesia itu juga adanya komisi, kalau dulu hukum dan HAM itu, Kementerian Hukum dan HAM itu masih menjadi satu, sekarang sudah dipisah. Kalau dulu hanya ada komisi, ya, komisi Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sekarang ada kementerian, ya, Kementerian Hak Asasi Manusia. Nah, itu yang kemarin kita diskusikan, gitu ya. Kemudian, nah ini mungkin sedikit terkait dengan ciri, ya, perkembangan HAM modern. Ini kalau kita lihat jangkauan HAM hari ini, ya, di era modern saat ini jangkauan HAM itu lebih luas. Bahkan bukan hanya terkait dengan individu saja, terkait dengan hak pekerja atau buruh, ya, kemudian terkait hak upah dan lain sebagainya, termasuk hak lingkungan, ini juga mulai diperjuangkan pasca Perang Dunia Kedua atau di era abad modern sekarang ini. Ya, jadi kita sebagai manusia yang hidup di alam, ini tentunya juga harus memberikan haknya kepada alam. Nah, ya kalau tidak, nah ini termasuk bagaimana kita menjaga lingkungan ini menjadi tetap bertahan, gitu ya, tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Mungkin kayaknya sederhana, ya, tapi ternyata kerusakan di muka bumi ini ternyata sudah cukup luar biasa ketika kita tidak memberikan hak lingkungan kita kepada lingkungan yang kita atau alam yang kita tempati. Oke, saya rasa itu perkuliahan hari ini. Monggo kalau ada diskusi, pertanyaan, atau hal-hal yang mungkin perlu dikritisi atau mungkin perlu didiskusikan, monggo silahkan, nanti bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.